wilayah. Kalau di Tambu kan Sabian, misalnya pate wilayah sajak si pisau ini sampai ya. Di negeri pasar kan tak ya cerita itu. Mungkin sudah banyak yang pernah disampaikan tentang latar belakang daripada negeri pasar. Memang sepengetahuan kami memang pasar Pariaman itu terletak di Kanagarian Pasar. Sampai saat ini tetap dinamakan Pasar Rakyat. Walaupun sudah dibangun begitu bagus oleh pemerintah Kota Pariaman, tapi tetap namanya Pasar Rakyat. Kemudian berkaitan dengan batas pandang. Kalau secara fisik barangkali mungkin kalau kita mengarahkan ke sebelah barat itu adalah kan Laut Samudra. Kalau kita mengarahkan sebelah timur itu adalah ada sungai. Sungai itu dinamakan Batang Air Pampan. Itulah batas sebelah timur Sungai Air Pampan atau Batang Air Pampan, dan sebelah barat adalah Lautan Samudra. Itu yang di sebelah timur dan barat. Kemudian untuk sebelah utara itu dibatasi oleh sungai juga, termasuk Pelabuhan Muara Pariaman. Dan sebelah selatan baru kita masuk kepada Desa Talua. Jadi Kelurahan Karnaur adalah daerah yang masuk dalam Kanparsa Pariaman, adalah berbatasan langsung dengan Desa Talua yang masuk wilayah Kenagarian daripada Puretaji, kecamatannya Pariaman Selatan. Itu kira-kira gambaran secara fisik. Tapi kalau secara barangkali kami tetap masih memakai sistem baku lama kampuang, itu masih tetap terlaksana dengan baik, insyaallah. Sekian, terima kasih. Barangkali ada tambahan dari rekan-rekan yang lain dari penguruskan. Peta yang disahkan apa? Kalau peta tidak disahkan. Peta itu ada Pak sebenarnya, tapi edarnya sekarang di pemerintahan ada Pak terakhir. Negara ya? Tapi negara belum punya itu Pak. Sejak kapan tidak punya Pak? Kalau nggak salah yang dipetakan itu secara global seluruh Kota Pariaman itu kalau nggak salah tahun 2022 kami ada waktu itu Pak. Tapi di negara sendiri tidak ada peta yang jaleh dan sampai sekarang berarti kan itu kan peta sketsa kalau iya, betul. Betul. Peta yang sudah disahkan Iya. itu tidak ada ya Pak? Kalau di kantor rekam ada Kalau di Nagaria sendiri sekarang tidak ada. kan kantornya belum ada Pak. Ini kantor apa? Kelurahan. Oh, Kelurahan, bro. Kantornya ini kok belum ada. Jadi kita pusatkan di rekam. Kalau direkam ada ya? Ada Jalan Nagarnya. Peta kartometrik, nah. Kartometrik itu artinya dibuat oleh kartografer dan disahkan oleh pemerintah. Jadi skalanya itu jelas. Iya, di berbeda Pak. Dibuat tahun 2012. Oh ada ya? Iya. Jadi 2012. kartometrik ya? Iya, yang dibuat oleh berbeda. Seluruh nagari Kota Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk wilayah Kanagari Pasar itu terdiri dari 4 kelurahan Pak. Jadi kita nggak ada nagari. Karena alhamdulillah Kota Pariaman ini terdiri dari 55 desa dan 16 kelurahan. Nah, alhamdulillah di Pariaman di Nagari Pasar ini berada di Kecamatan Pariaman Tengah, dan itu tuh ada di 4 kelurahan. Dari Kelurahan Kampung Perak, Kelurahan Pasir, Kelurahan Kanaul, dan Kelurahan Lohong. Nah, batas kelurahan ujungnya sebelah selatan itu berbatasan dengan Desa Talua. Desa Talua. Kalau untuk berutara berbatasan dengan Kelurahan Kampung Pondok, Batang Air yang disebut oleh Bapak Ketua kan tadi. Terus untuk ke tengah timurnya dengan Pondok Duo yang Kelurahan Pondok Duo itu masuk ke Nagarian di Mokoto Air Pampan Pak. Jadi batasnya sungai Batang Piaman dan sebelah baratnya Laut Samudra. Jadi wilayah untuk wilayah itu sampai ke Mentawai, sampai mungkin daerah itu sepanjang Kadang Pasiago adalah milik Kanagari Pasar Pak. Cuman itu tambahan. Itu
Itu masalah titik batas wilayah itu masing-masing kelurahan itu ada punya batas tugu Pak. Tugu cuman belum peta secara internet lagi, cuman baru sebatas tugu batas desa dan kelurahan. Nah, jadi itu yang ada. Jadi peta lokasi itu memang dibuatkan karena kami di kelurahan itu adalah bagian dari pemerintah kota, jadi difasilitasi oleh pemerintah kota Pak. Nah, itu yang dapat seluruhnya digabungkan dengan seluruh kota yang ada di Kota Pariaman. Terima kasih Pak. Nah, itu batas wilayah administrasi pemerintahan. Sementara Nagari mencakup 4 kelurahan kan gitu. Nah, di Bate Nagari. Jadi ada hal yang akan perlu kita perkuat. Mungkin di Nagari Pasar tetap masih kuat ya. Nagari masih tetap utuh walaupun ya terpisah-pisah, tetap bala-bala sampai kelurahan. Ya. Baik. Di dalam adat batik itu kan jadi itu tadi batik pemerintahan itu batik adat. Batik adat kalau di uki itu berindia iya bagian tapi bukan ada batang air batang air di Pariaman di Kampung Kolot ya. Itu sekaligus batas adat itu atau bahasa ini kan aku pernah coba itu dulu buku yang ditulis orang Arab Melayu oleh mengambil cara Pariaman itu masih ketemu berapa sejarah yang ditulis oleh Muhammad Jamil itu dijelaskan itu menghadapi Pariaman, saya menantu bernama dari Pariaman dari Arab atau Paris yang aman, sempat aman kapal-kapal asing dan domestik itu berlabuh di sini. Banyak terkenal Pariaman dengan ibu pelabuhan. Aku pakai alam yang dari adat, ada tak semacam PPP yang boleh diikuti secara jadi sumber bagi hukum negara. Kita mengacu kepada kita udah ke belakang. Ya. Memang sumber daripada batas-batasnya adalah batas alam. Ya. Contohnya kan bisa kita lihat seperti yang ada di bagian barat samudra. Ya. Jauh-jauh hari kan sudah ada samudra itu. Termasuk yang sebelah timur dengan batas ibu kota Pampan sungai itu tadi Pak. Ya. Berarti kan semacam batas alam. Ya. Oleh pemerintah itu sekarang diusahakan diberikan semacam peta kekuatan dalam rangka menyatukan antara batas alam dengan batas fisik. Itu kondisi yang terjadi pada hari ini. Ya. Jadi sementara berarti Adalah negara itu pun punya wilayah. Kalau kondisi tanah wilayah di Yaman, karena lah jadi kota, kelurahan dan sebagainya. Kalau menurut konsep Minang kan gitu, Nagari itu punya wilayah. Wilayah itu ada di Nagari itu kan kalau sesuai Perda 8 tahun 2008, wilayah Nagari, wilayah suku, wilayah kampung, kaum ya, atau ada wilayah rajo kan gitu. Pola kondisi di Nagari Pasar. Baik, terima kasih Pak Asatudin Seragutin Berdaya berkaitan dengan masalah tanah yang ada tanah wilayah yang ada di Nagari Pasar. Kalau yang apa yang kami ketahui bahwasanya pusat pasar yang ada sekarang ini adalah tanah wilayah Nagari. Hasil kesepakatan 4 nagari yang ada di Kota Pariaman waktu itu, sepakatlah orang 4 nagari itu membangun pasar di tanah wilayah nagari. Dengan catatan daerah yang 3 nagari tidak dibenarkan membangun pasar. Semua ditumpukan kepada pusat pasar yang ada di Nagari Pasar. Jadi
otomatis dengan sendirinya tanah wilayah negara itu adalah milik daripada tanah negara ikan pasar Pariaman, dan dibangunlah pusat pasar di situ berdasarkan hasil kesepakatan beberapa nagari, termasuk nagari Padusunan, Lima Kota Pampan, dan Ampe-Angke Padusunan. Itu kesepakatannya telah dilakukan oleh beberapa nagari waktu itu, Pak. Kemudian mungkin ada beberapa hal lain, titik-titik tanah yang ada di kan Nagari Pasar ini sampai sekarang kita tidak punya dokumen yang kuat, Pak. Ada beberapa hal informasi yang kami terima, tapi kami dari kan Nagari Pasar tidak punya kekuatan yang kuat, Pak. Bagi orang di sini itu ada titik itu tanah negara atau tanah kan, tapi yang kita tidak bisa membuktikan karena kita tidak punya dokumen tentang itu, Pak. Itu yang masih kemudian yang berkaitan dengan tanah tumbuh seperti Pasir Melo, itu masih dalam keadaan simpang siur. Pemahaman kita masing-masing, sebenarnya tanah Pasir Melo, tanah datang itu kan adalah tanah tumbuh, itu kan tetap dikuasai negara, tapi di bawah pengawasan. Kalau menurut apa yang selama ini dilakukan adalah itu adalah di bawah pengawasan Niniak Mama, di atasnya adalah kerapatan adat Nagari Pasar. Karena itu sekian dulu, Pak, gambaran daripada tanah negara. Kalau ya pasar itu, ya pasar mestinya wilayah negari. Pertanyaan berikutnya adalah produktivitas, gitu. Ada dampaknya pada negari. Mestinya kan ada, kalau itu wilayah negari ya, tanah itu kan persoalan tanah wilayah dan tanah negara kan persoalan ya. Tapi mestinya ya mungkin mestinya ya, pemerintah mengakui kalau ada undang-undang masyarakat adat ya. Jadi ya, kontribusi pasar terhadap negara. Barangkali waktu pasar ini mau dibangun oleh pemerintah kota, seluruh penguruskan khususkan yang 4 tadi, Pak, yang saya sebutkan tadi. Pertama kan pasar, kemudian kan Lima Kota Air Pampan, Padusunan, dan Ampe-Angke Padusunan, yang boleh dikatakan diklaim nama pengunyai milik pasar ini. Pemerintah sudah mengadakan pertemuan, Pak, sudah membuat semacam MOU, tapi waktu itu kami masih belum menjabat sebagai. Bagaimanapun hasilnya kami memang secara pasti tidak tahu, tapi yang pasti setelah pembangunan ini selesai, pembangunan pasar ini, seluruh kan yang ada, yang 4 orang itu, yang 4 dari Nagari Pasar itu mendapatkan 1 buah toko kedai daripada hasil dari pertemuan dengan pemerintah kota. Jadi 4 kan itu punya toko di pasar Pariaman, Pak. Nah itu boleh sekarang disewakan kepada masyarakat kita. Itu kira-kira gambaran. Ya, memenuhi syarat pertama terdiri atas sampai suku, negari sampai suku. Setiap suku memiliki penghulu. Nah, setiap penghulu memiliki perangkat. Ada penungke, ada labai, orang tua, atau sebutan lainnya. Nah, dan ditupang oleh para mama kaum dan para tungganai. Baiklah kondisi di Nagari Pasar hari ini. Mohon Pasar itu masih tetap memaksudkan, tapi yang pasti yang jelas itu yang setahu kami di Nagari Pasar 6 suku, Pak. 6 suku. Di luar suku-suku yang lain lah, Pak, yang suku Minang ada 6. Cuma barangkali sebagian mungkin persoalan ekonomi atau memang perkembangan dia itu masih berada di luar Pariaman. Karena kalau kita berharap setiap manusia berada di kampung masing-masing dan kami cari sanak kamarkan bukan yang mama bergaya. Kalau tidak sekali sebulan, nama maksud itu kan para lu mencari bahwa kondisi situasi sanak kamarkan. Tapi dia karena mungkin persoalan lain barangkali ke yang agak-agakan. Jadi kadang-kadang di dalam penilaian ketua kan, kadang-kadang ke yang menjadi salah satu persyaratan dari kami.
Kodapik memang betul-betul orang yang ditunjuk jadi ketua kan itu betul-betul berada di kampung halaman. Sehingga nanti kalau masyarakat awam berurusan mudah. Tapi kalau dia berada di rantau, itu yang menjadi kendala kadang-kadang persoalan. Tidak mungkin dia berada di Jakarta atau berada di Padang. Bawa ke Pariaman, dicari dulu. Yuk kali Selapuk pindah ke kadang-kadang kendala. Jadi salah satu kadang-kadang dalam persyaratan pemilihan ketua kan itu ditampilkan persoalan baru. Betul-betul berdomisili di daerah setempat. Kemudian berkaitan dengan apa yang Pak sampaikan tadi, alhamdulillah sampai kini untuk Nagari Pasar Pariaman cuma lagi barangkali mungkin pemahaman daripada ya mungkin keberadaan tadi Mamak Suku terlibat kadang-kadang untuk memberikan semacam pemahaman sosialisasi katakanlah seperti sekarang ini bagaimana Mamak bagaimana bersyukur pada dari pengkolangan itu yang masih agak perlu untuk edukasi terhadap sanak kemerdekaan awal. Barangkali itu sementara itu gambaran kira-kira Pak tentang suku-suku yang ada di Nagari Pasar Pariaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter yang setahu itu dipegang oleh suku Mandelia. Nama gala di Rajo Bangso tadi. Bangso di Rajo. Dan ke bawah jajarnya ada Panungke, ada Manti, ada Malin, ada Dubalang, ada Benukan Dua. Nah, dan suku lain pun dari suku lain apa kecil ketuakan tidak ada 6 suku, memang penghulunya ada, cuma kadang-kadang penghulu di luar, di rantau. Nah, cuma wakil kampungnya Penungke itulah. Dalam pengamalan sehari-hari nampak nemu di acara dua kutu Pak Dokter, misalnya acara barale. Barale artinya sanak kemelakan yang kita kawinkan. Nah itu fungsi penghulu pun ditanya oleh nenek mama. Karena ini kan kemelakan termasuk mama kepala waris dan mama suku yang ada di dalam kaum tadi itu. Contoh suku Sekumbang, nah itu kan ada mama kepala warisnya mama suku. Itu kan ditanya oleh tokoh masyarakat atau pemuka adat. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah Pariaman kan melalui UA kantor agama. Setiap menakan yang akan nikah itu mencari mama kepala waris. Kalau suku Cenago dia cari suku Cenago mamanya, termasuk penghulunya ada tentang suku Merentut. Tapi kalau ada Merentutnya cukup mama kepala waris atau Penungke yang ada di daerah. Itu nampak di Nagari Pasar. Nagari Pasar itu bagi Pak Dr. Yod karena nyoba kurang kampung Nagari semua yang ada di sebuah kelurahan RT. Nah fungsi itu tetap diikutkan juga di dalam proses adat istiadat, khususnya acara barale dalam sanak kemelakan laki-laki maupun perempuan. Demikian Pak Dokter. Jadi kalau di sini adanya foto pilihan nih Pak, atau lari dan panjang. Tadi ada puru pucuk, itu kan foto pilihan kan? Iya. Nagari Barajo ya. Nagari Barajo. Iya, yang ada lagi tadi kan. Kalau gala yang membuat musaji itu apa Pak? Gala Apa gala? tahu besok dong. Nanti apa? Segala itu sudah. Ini pasti penghulu lah Pak. Biasanya kalau masa lalu kapalnya kalau ada ulama dia penghulu. Semua Jamil tuh. Baik dan suak juga kalahnya. Iya. Nah, namun tetap saya mau macam. Iya tak. Suku Lilian lah. Kalau salah, kalau iya. Sultan ya. Ini menyatu Sultan dulu. Sultan. Sultan Syekh Muhammad Jamil. Sultan Syekh Muhammad Jamil saja Pak Prof. Karena Gala sultannya di muka, tidak di belakang dong. Syekh Muhammad Jamil itu asalnya kan dari Pekumbua tuh, mana tuh? Bekumbuah. Pekumbua, Kota Iya. asalnya. Jadi aku semandu orang Pariaman. Sultan. Dia kalau Sultan ya. Ya, memang. Oh, Gala sultan. Jadi ini tidak asli Siko, berarti tidak Ya, sampai kalau Bekumbuah itu enggak. sukunya cukup apa untuk mendapat penghulunya tidak Siko, berarti di sana kan. Iya. Tapi Sinan lo tidak jadi dapat penghulu juga. Enggak, itu peristiwa itu lah.
Itu yang dari Ah, Pak. mungkin perlu tuh Pak di Iya. Tambo tuh di Latan Pak. Iya. Jadi kue nagari go sampai detail itu Di itu nak. Ya, Ya, Khalidi. El Khalidi. Itu kan Muhammad Jamil Itu gala terikat. itu gala tarikatnya, gala adaiknya. Katanya dari Ali Ulama Pak, bukan dari dia Lama. Di Minangkabau warnanya ulama itu ada gala adat. Ada gala tariknya. Tapi gua gak adatnya dulu. Pasal datang berapa negeri galas tak? Kita negeri galas. Iya. Ya Mas Mando. Kalau orang Semando di kampungnya pasti juga gala. Iya. Iya. Dekat Sultan itu. Itu balik padun penelitian juga dia berlanjut. Iya, jadi Kalau kami terangan, kami bayoyo ya, tahu ya. Ya, dan terangan kami gala saranya imam basah. Imam basah. Gala adatnya tuang Bagja Bandaro. Gala adatnya. Kali kok perlu penelitian. Itu kan kami dah. jadi perlu kalau aku nenek mama mencatat dengan elok. Iya. Karena cerita aku bisa hilang gitu kan. Betul. Nah, itu. Jadi barangkali mungkin secara jujur Pak, Iya. Pak Jelok mungkin di kumur baru menanggapi apa yang apa? Iya. Tapi kan lu ada informasi yang kami Sejarah beliau tulis sejarah kota Priaman lain Pendawacoa. Sejarah kota Priaman kamu beliau nulis itu. Iya. Suara Melayu. Kamu pernah manggil saja tahun 80-an. Yo Pak Silatif Bogori kan. Oh, Pak Silatif. Ada sejarah kota Priaman. Iya. Makanya naskah aslinya ada di apa nilai dan tidak bisa kita di Suryadi. Belanda ya. Iya. Catat tidak. Jadi kami selain kami tipe Batanyo, kami menginfokan. Iya. Tapi itu harus teliti balik. Iya. Itu tentu luar tu oleh kan. Sabar ya. Iya. Kodatul yang mulia, terutama Ketua Kerapatan Adat Negari Aceh. Alhamdulillah awak berada di negari itu. Nagari Pasar. Di dalam Nagari Pasar itu banyak kampung. Ada kampung Perak, ada kampung, ya kan? Jadi di dalam nagari itu ada kampung, bukan di dalam kampung ada nagari. Lain ada data-data tu langkuk Jawa. Sebab saja sesuatu namanya bukan kampung pasar, tapi nagari pasar. Di dalam nagari pasar baru ada kampung. Strukturnya perlu diketahui. Dan kedua, menambah simak dari yang ditanyakan oleh yang kuda tua tadi, Dr. Hasanuddin, ya, dan oleh yang kuda tua Bagindo tadi. Dan anak kita bahas dari awal, nagari bahampir suku. Kalau kita sabui ke Minangkabau, suku Nanampe itu Koto, Piliang, Bodi, Caniago. Ba'a mangku nagari pasar tujuh suku. Itu nan catatan gadang nan menjadi sejarah Tambu Nagari. Tujuh sukunya. Dan kemudian sukunya tadi diantaranya Mandailiang. Mandailiang suku nanado di Pagariong. Ado si Kumbang. Dan siku aja di Kambang. Ado Tanjuang. Tanjuang yang datang dari Tanah Datar. Ado Caniago.
anan limo ng kanang ng ketujuh. Mohon dijalihkan. Ya. Dan itu satu keistimewaan nan ada di dalam nagari Pasar. Dan itu pula sebabnya mengko nagari ko bernama nagari Pasar. Sampai kakian bersudi bersiasat. Maafnya Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.